Menurut saya partai di Indonesia terlalu feodalistik, terlalu otoriter jadinya, dan tidak memberikan pelajaran tentang berdemokrasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saat video ini diambil sudah pukul 2 dini hari. Saya baru pulang dari Bandung karena ada keperluan memberikan ceramah kepada salah satu partai ya di Bandung. Dan saat mendarat dengan mobil sesungguhnya, jadi mendarat ke rumah maksudnya, mengambil video ini, dan saya mendapatkan berita yang lumayan ngeri-ngeri sedap juga ya. Judulnya, tolak dukung Bobi Nasution, 4 ketua PAC PDIP di Medan dicopot. Luar biasa ya. Menantu Presiden Jokowi sudah mengakibatkan jatuhnya korban ya. Detik News, Medan, 4 orang ketua pimpinan anak cabang PAC PDIP di kota Medan dicopot. Hal ini dilakukan karena 4 ketua PAC itu menolak mendukung Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Kami hari ini DPC PD Perjuangan Kota Medan mengadakan rapat terkait penyerahan SK dari DPD untuk PLT ketua PAC. Hal ini menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa oknum pengurus PAC beberapa saat yang lalu setelah keluarnya rekomendasi terkait calon wali kota dan wakil wali kota Medan, ujar Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim Selasa 1 September 2020. Hashim mengatakan para ketua PAC sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan DPP PDIP yang telah merekomendasikan Bobi Aulia untuk maju di Pilkada Medan. Selain dicopot, 4 ketua PAC ini juga direkomendasikan untuk dipecat dari keanggotaan di PDIP. Keempat ketua PAC itu berasal dari PAC PDIP di Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Johor, dan Medan Selayang. Luar biasa ya. Keempat tadi yang sempat melakukan aksi menolak calon wali kota dan wakil wali kota yang direkomendasikan PDI Perjuangan. Dinonaktifkan dan diteruskan juga pemecatan menjadi anggota PDIP, kata Hashim. Luar biasa ya. Hashim meminta kepada ketua PAC yang sudah dicopot tidak lagi membuat aktivitas mengatasnamakan PDIP. Jika terjadi, kata Hashim, dia akan melaporkan ke polisi. Kita harapkan dengan keluarnya penonaktifan terhadap beberapa oknum ketua PAC dan juga usulan ke DPP terkait pemecatan dari keanggotaan DPP, tentu apabila di kemudian hari masih ada yang mengatasnamakan partai PDIP Perjuangan, tentu ini masih ilegal PDIP Perjuangan. Jika terjadi kita akan membuat laporan ke polisi, jelas Hashim. Luar biasa ya. Untuk Pilkada Kota Medan sendiri, Hashim menyampaikan keyakinannya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman yang diusung PDIP mampu mengalahkan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Dia yakin pasangan Bobi bisa mendapatkan suara hingga 70%. Luar biasa. Ini berdasarkan apa 70% ini ya? Kita tetap optimis Bobi Aulia itu punya peluang lebih besar. Kita prediksi 60-70% suara di pilkada, tutur Hashim. Hashim menilai pasangan Bobi dan Aulia akan membuat perubahan di kota Medan. Perubahan apa kira-kira ya? Selain itu dia juga yakin kemenangan akan diraih pasangan Bobi dan Aulia karena masih bersih dari korupsi. Luar biasa ya. Gimana? Karena pemain baru ya. Karena masyarakat Medan ini ingin perubahan yang signifikan di kota Medan. Harapan itu ada di Bobi Aulia yang masih bersih, yang berkaitan dengan korupsi. Tentu kita yakin Bobi ini menjaga nama baik keluarga paparnya. Jadi sobat RH sekalian, korban sudah berjatuhan ya. Ya memang kalau kita katakan ini adalah sebuah keputusan partai yang harus diikuti. Tapi masa tidak ada ruang perbedaan sama sekali?
yang bisa ditolerir dalam suatu partai politik. Kalau dinonaktifkan sebagai pengurus, is okay. Karena dianggap dia tidak mewakili atau tidak mengerjakan tugasnya sebagai salah satu pimpinan. Karena kalau dia pimpinan, dia harus patuh dan taat pada organisasi. Tapi apakah harus dipecat sebagai anggota PDIP? Karena ini menurut saya agak aneh dan berlebihan. Karena ya demokrasi itu memungkinkan seseorang berbeda. Sebagai contoh misalnya, beberapa senator Partai Republik itu membelot. Dia mendukung Joe Biden dan tidak mendukung Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat dalam pemilihan November nanti. Dan tidak masalah. Kenapa? Karena tradisi politik di Amerika Serikat misalnya menghargai perbedaan pendapat tersebut. Nah, apalagi ini hanya pemilihan wali kota. Dan kita tahu bahwa dalam pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur, sesungguhnya Indonesia sangat sentralistik. Kenapa? Karena yang punya power untuk mengajukan calon itu, tanda tangannya adalah ketua umum dan sekjen DPP. Sementara pengurus wilayah tempat pilkada tersebut, ya hanya memberikan usulan ke atas. Sebagai contoh misalnya, ketua DPC-nya, Rudy, ya, FX Rudy, itu mengusulkan wakil wali kota Ahmad Purnomo. Tapi yang terjadi DPP memutuskan mendukung Gibran Rakabuming. Jadi nggak connect sesungguhnya ya. Apalagi kalau kita bicara track record dalam konteks Medan, kita tidak tahu track record Bobi Nasution apa. Apakah seorang pemimpin itu tiba-tiba muncul begitu saja karena dia menantu presiden, lalu dia bisa membypass semuanya dan tidak boleh ada yang berbeda pendapat. Menurut saya partai di Indonesia terlalu feodalistik, terlalu otoriter jadinya, dan tidak memberikan pelajaran tentang berdemokrasi yang baik. Makanya menurut saya, kalau dia dinonaktifkan sebagai pengurus, is okay. Karena kalau dia bagian dari pengurus, dianggap suaranya adalah suara pengurus. Tetapi, apakah dia harus dipecat sebagai partai politik, sebagai kader maksud saya dari partai politik? Karena kalau dia dipecat sebagai anggota partai politik, ya sesungguhnya dia sudah dihilangkan jati dirinya. Padahal hari ini kita mengatakan yang benar mendukung Bobi Nasution, tapi bisa jadi keputusan itu keliru. Misalnya Bobi Nasution ternyata kalah dengan Ahyar Nasution, yang juga tidak lain adalah kader PDIP. Kan menyesal PDIP. Asal tadi pilkadanya berlangsung secara jujur dan adil. Jangan kemudian mentang-mentang menantu presiden, mentang-mentang anak presiden, lalu kemudian ada ketidaknetralan misalnya penyelenggara pemilu. Ada ketidaknetralan aparat misalnya. Ya belum apa-apa kita sudah mengetahui bahwa Ahyar Nasution, calon lawan Bobi Nasution, dilaporkan ke polisi. Kita tampilkan lagi thumbnailnya ya. Jadi seperti ada upaya untuk menjegal seperti itu. Karena berbeda dengan Gibran Rakabuming di Solo yang kelihatannya hanya mengalami perlawanan ecek-ecek ya dari calon independen, perlawanan terhadap Bobi Nasution lumayan berat karena yang melakukan adalah incumbent wakil wali kota yang juga PLT wali kota Ahyar Nasution. Sekali lagi, sepanjang pemilihannya berlangsung secara jujur, adil, fair, maka barangkali ceritanya bakal seru. Saya nggak begitu yakin barangkali 70% itu akan tercapai. Karena tidak jelas hitung-hitungannya dari apa. Tapi untuk mengatakan pasti menang atau pasti kalah, ya saya pun belum mendapatkan data yang signifikan, terutama terkait misalnya hasil survei terakhir terhadap Bobi Nasution. Tapi sekali lagi yang ingin saya kritik dalam kesempatan ini adalah lagi-lagi pilkada, termasuk pilpres sebelumnya, menjadi korban threshold. Gara-gara threshold, ya kita hanya ribut tentang Bobi Nasution dan Ahyar Nasution saja. Seolah-olah tidak ada calon yang lebih baik daripada dua calon ini untuk wali kota Medan. Padahal kita tahu, Medan itu adalah kota terbesar termasuk di Indonesia. Kalau tidak salah dia nomor berapa ya? 1 Jakarta, 2 Surabaya, nomor 3 mungkin. Nomor 3 atau nomor 4. Bayangkan, dia salah satu kota metropolitan, kota besar, tetapi sepertinya sulit mencari calon pemimpin. Sehingga perlu
impor, jangan-jangan mengimpor ya. Apakah selama ini Bobi Nasution adanya di Medan? Bukankah dia sehari-hari di Jakarta? Atau jangan-jangan juga lebih banyak di Solo? Harus mengimpor seorang Bobi Nasution dan mempertahankan incumbent untuk head to head. Apakah tidak ada calon lain? Ada, tapi kalau semua partai politik diborong oleh salah satu calon dan hanya meninggalkan dua partai politik, dalam hal ini Demokrat dan PKS, yang cukup kursinya untuk mengusung, untuk membopong Ahyar Nasution, maka itulah masalahnya. Jadi berkali-kali saya katakan, hapuskan presidensial threshold, yang sudah menjadi sikap resmi kami. Hapuskan juga threshold dalam pilkada. Yang sama persis pengaturannya dengan presidensial threshold, yaitu 20% kursi dan 25% suara. Maka fenomena di beberapa tempat nantinya ya hanya dua calon saja. Bahkan ada yang bakal calon tunggal. Bayangkan. Padahal bibit-bibit calon pemimpin bangsa itu banyak dan dia harus dimatangkan di level kepemimpinan tingkat bawah terlebih dulu. Misalnya menjadi gubernur, bupati atau wali kota. Ketimbang dia langsung lompat begitu saja dalam pemilihan yang lebih besar. Kalau dia mau lompat ke gubernur ya harusnya dia pernah berkompetisi di seputar wilayah kabupaten kota. Tapi ini tidak. Datang Bobi Nasution, masuk partai PDIP, langsung mencalonkan diri, dan kemudian operator tinggal bekerja untuk memastikan semua atau hampir semua partai politik mendukung menantu Jokowi ini. Itu yang sering saya katakan, hulu dan hilirnya, hulunya sudah bermasalah, dan hilirnya kita akan lihat apakah akan ada masalah atau tidak. Tapi yang jelas, betul-betul pilkada kita adalah pilkada yang tidak memberikan pembelajaran demokrasi yang cukup. Bagaimana mungkin seorang menantu presiden misalnya baru masuk partai politik, baru tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, langsung diajukan sebagai calon wali kota Medan, menggusur the incumbent yang juga dari partai yang sama. Kalau di Solo menggusur wakil wali kota yang lebih siap untuk menjadi wali kota. Nah, inilah cermin demokrasi lokal di Indonesia yang masih dikendalikan di tingkat atas. Jadi sobat era sekalian, ketika aturan mengatakan bahwa yang sah itu adalah rekomendasi dari DPP, maka sesungguhnya pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur adalah pemilihan yang sangat sentralistik. Sangat-sangat sentralistik. Yang bawah hanya mengusulkan, tapi keputusan akhir di DPP. Nah, inilah yang sebenarnya membuat partai politik kita makin tidak demokratis. Harusnya serahkan kepada masing-masing pengurus wilayah untuk menjagokan siapa calon terbaik. Harusnya DPP hanya mengencourage saja, tidak memiliki keputusan akhir. Tapi ini keputusan akhir yang memang diatur di dalam undang-undang. Ya karena dia hukum positif, maka yang terjadi adalah dukungan ini harus didapatkan oleh ketua umum, dari ketua umum partai politik dan sekjen partai politik. Tidak cukup hanya menghubungi pengurus wilayah masing-masing agar dijagokan sebagai calon kepala daerah. Sobat era sekalian, banyak catatan dalam konteks elektoral kita. Dan memang satu demi satu harus kita urai dan satu demi satu harus kita selesaikan. Salah satunya adalah berkembangnya politik dinasti presiden. Sengaja saya katakan politik dinasti presiden, karena kalau dinasti lainnya dan itu berlangsung secara alamiah is okay. Tapi kalau anak dan menantu presiden kemudian ikut nimbrung dalam soal pemilihan kepala daerah dan belum ada jaminan bahwa pemilihan itu akan berlangsung secara jujur dan adil, belum ada jaminan bahwa birokrat, aparat tidak terlibat dalam pemenangan misalnya, maka sesungguhnya harusnya kita menghindari untuk menjagokan figur-figur seperti Gibran Rakabuming yang anak Presiden Jokowi dan Bobi Nasution yang menantu. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kita tunggu saja apakah di Medan akan terjadi pertarungan yang sesungguhnya dan genuine. Apakah ada operasi-operasi intelijen, operasi-operasi aparat yang harus memenangkan Bobi Nasution. Mudah-mudahan semuanya bertambah baik, menjadi baik, dan kita akan mendapatkan pilkada yang genuine baik di Medan maupun di Solo. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.